Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Senin Gemim, tanggal 11 sampai 17 Mei tahun 2025, dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 15 yang berkata, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, keselamatan di dalam Kristus adalah Injil atau kabar baik. Jika ini memang kabar yang baik, mengapa masih banyak orang yang belum menerimanya? Bukankah semua orang menyukai kabar yang baik? Paulus memberi dua jawaban. Pertama, tidak semua pernah mendengarkan Injil. Ini tercatat dalam pasal 10 ayat 4-15. Yang kedua, tidak semua mau menerima Injil. Ini terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21. Saat ini kita hanya akan membahas alasan yang pertama. Di ayat 4a, Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah telos atau akhir dari hukum Taurat. Hal ini pasti bukan berarti bahwa Allah meniadakan atau mengakhiri Taurat. Berdasarkan konteks yang ada, ayat 4a ini merujuk pada Kristus sebagai penggenap tuntutan Taurat. Walaupun kebenaran bisa diperoleh melalui ketaatan kepada Taurat sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 10 ayat 5. Namun dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi tuntutannya. Ini terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 20. Walaupun banyak orang Yahudi berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri melalui ketaatan kepada Taurat, dalam kenyataannya hal ini justru merupakan dosa ketidaktundukan pada Allah. Ini dapat kita baca dalam Roma 10 ayatnya yang ketiga. Solusi bagi situasi tanpa harapan seperti ini hanyalah Kristus. Ialah yang memenuhi tuntutan hukum Taurat secara sempurna, atau Ia adalah telos hukum Taurat, sehingga kebenaran dapat diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jika Allah hanya membenarkan berdasarkan iman tanpa tuntutan hukum Taurat dipenuhi dahulu oleh Kristus, maka firman Allah melalui Musa akan batal.
Hal ini tidak mungkin terjadi karena firman Allah tidak mungkin gagal. Sebaliknya, apabila Kristus memenuhi tuntutan Taurat, tetapi keselamatan tetap berdasarkan perbuatan baik, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat baik sampai sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah. Karena itu dalam hikmat Allah yang tidak terselami, Ia telah menetapkan Kristus sebagai penggenap hukum Taurat, sekaligus pembuka jalan bagi kebenaran ilahi, yaitu kebenaran melalui iman. Paulus sengaja mengutip teks Perjanjian Lama yang pada mulanya berbicara tentang Taurat, lalu menerapkan teks itu kepada Kristus. Teks yang dikutip adalah Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Di dalam teks ini, Musa menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu tidaklah sukar dan jauh. Bangsa Israel tidak perlu pergi ke langit atau ke seberang lautan untuk mendapatkannya. Semua itu sudah diberikan Allah kepada mereka sehingga mereka tinggal melakukannya. Dengan cara yang sama, Kristus sebagai telos Taurat juga tidak jauh. Manusia tidak perlu mengambil inisiatif dan bersusah payah mengupayakan agar Kristus mau turun dari surga untuk menjadi manusia, atau pergi ke dunia orang mati untuk membangkitkan Kristus. Semua itu sudah dilakukan Allah dan diberikan kepada kita, sehingga sama seperti firman Taurat dekat dengan bangsa Israel, demikian pula firman iman juga sangat dekat dengan kita. Walaupun Taurat dan keselamatan dalam Kristus adalah dekat dan tidaklah sukar, tetapi manusia tetap gagal memenuhinya. Inti persoalan terletak pada diri manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia sudah tercemar oleh dosa, sehingga manusia tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Daripada diselamatkan tanpa memiliki peran sedikit pun atau keselamatan berdasarkan anugerah melalui iman, manusia lebih suka mendirikan kebenaran sendiri, sekalipun hal itu adalah mustahil. Jika Kristus sudah menggenapi tuntutan Taurat seperti tercatat dalam Roma 10 ayat 4-8, maka bagian manusia hanyalah beriman kepadanya. Tapi bagaimana iman yang benar itu? Ayat 9 dan 10 mengajarkan beberapa kebenaran penting. Pertama, iman harus bersumber dari hati. Dalam ayat 9 dan 10 ini menyinggung tentang mulut dan hati, namun dengan urutan yang berbeda. Urutan mulut hati di ayat 9 disebabkan kutipan Perjanjian Lama. Di ayat 8 juga menggunakan urutan yang sama. Dan untuk menghindari kesalahpahaman, Paulus sengaja menuliskan di ayat 10 dengan membalik urutannya untuk mengajarkan bahwa pengakuan verbal harus bermula dari hati. Pengakuan di mulut harus dimulai dari keyakinan di dalam hati. Yang kedua, walaupun iman menyangkut masalah hati, tetapi iman bukanlah semata-mata masalah emosi. Ada kebenaran kognitif yang objektif di dalamnya. Iman berkaitan dengan sebuah peristiwa historis yang sangat penting, yaitu tentang kebangkitan Kristus yang dicatat dalam Roma 10 ayat 9. Kekristenan tidak mengajarkan iman yang buta, tidak rasional atau tidak didasarkan pada realita. Iman lebih daripada sekedar romantisme psikologis dalam hubungan kita bersama Allah. Yang ketiga, iman bukanlah sekedar luapan emosi atau persetujuan intelektual, namun persandaran seluruh hidup kepada Kristus. Iman berarti mengakui ketuhanan Kristus atas hidup kita. Kebangkitan Kristus tidak hanya membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan pada dirinya sendiri, tapi juga Tuhan atas hidup kita. Sebagai Tuhan, Ia seharusnya menjadi tempat bersandaran di tengah kelemahan kita. Dia adalah objek seruan kita. Ini tercatat dalam Roma pasal 10
ayat 13. Saudara-saudara, kesejaran di ayat 10 menyiratkan kepastian keselamatan, yaitu mulut hati mengaku percaya, dibenarkan, diselamatkan. Siapa saja yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti akan memiliki status yang baru sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. Sekali ini terjadi, maka itu sama saja dengan diselamatkan untuk seterusnya. Ini dapat kita bandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat 30. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Apa dasar dari kepastian ini? Bukankah kita kadangkala lemah dan kalah oleh dosa? Jaminan keselamatan didasarkan pada janji Allah. Ini terdapat dalam Roma 10 ayat 11. Alkitab berkali-kali mengajarkan bahwa Allah tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Malu di sini bukanlah masalah perasaan belaka. Dalam Alkitab, frasa tidak dipermalukan biasanya muncul pada saat orang percaya menghadapi pergumulan yang berat karena iman mereka dan orang-orang fasik mempertanyakan kegunaan iman tersebut. Di tengah situasi seperti ini, Allah selalu memberi kemenangan atau tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Kebenaran melalui iman berhubungan erat dengan fakta bahwa Allah adalah Allah bagi semua orang. Karena Ia adalah Allah untuk semua orang, maka Ia pasti hanya akan menggunakan satu cara keselamatan yang dapat diakses oleh semua orang. Karena jika keselamatan adalah melalui sunat dan Taurat, maka keselamatan semacam itu hanya dimungkinkan untuk orang Yahudi. Kebesaran Allah menjamin bahwa kemurahannya juga melimpah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Roma pasal 10 ayat 12b. Sebagaimana sudah dinyatakan tadi, beriman menyangkut masalah persandaran hidup. Perjalanan kerohanian kita tidak selamanya mulus. Kegagalan dan kebingungan seringkali mengiringi langkah kehidupan kita. Tidak jarang kita mengalami keputusasaan. Masa-masa kritis seperti ini bisa membahayakan iman kita jika kita menyerah. Sebaliknya, bagi kita yang berseru kepada Tuhan, Ia akan selalu memberi pertolongan dan kekuatan. Ia akan datang untuk menyelamatkan kita dari situasi yang sesulit apapun. Kekayaan kemurahannya jauh melebihi kelemahan dan keberdosaan kita. Bagian sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana keselamatan hanya dimungkinkan melalui iman kepada Kristus sebagai penggenap tuntutan hukum Taurat yang dibutuhkan manusia pun hanya beriman kepadanya. Keselamatan bukan hanya dimungkinkan dalam Kristus, tetapi juga dijamin oleh Allah. Jika kabar ini sedemikian baik, mengapa masih banyak orang tidak menerimanya? Persoalannya pasti bukan terletak pada kualitas keselamatan yang diberitakan. Persoalannya juga bukan terletak pada kualitas kemurahan Allah. Roma pasal 10 ayat 14-15a mengungkapkan bahwa persoalan terletak pada ketidakadaan para pembawa kabar baik. Berseru hanya dimungkinkan jika orang itu lebih dahulu beriman. Beriman hanya dimungkinkan kalau ia sudah mendengar. Mendengar hanya dimungkinkan jika ada orang lain yang memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada yang diutus. Dari pihak Allah tentu saja, Ia menghendaki ada banyak utusan Injil. Persoalannya, apakah semua orang percaya mau memberikan diri sebagai utusan Allah? Keterlibatan kita dalam misi seharusnya dilihat sebagai hak istimewa dan anugerah yang besar dari Allah. Allah bisa saja menyelamatkan semua orang pilihan tanpa menyertakan satu pemberita Injil sekalipun, sebagaimana Ia yang dahulu menyelamatkan Paulus. Ia tidak membutuhkan manusia. Bagaimanapun dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar, Allah telah menetapkan untuk melibatkan manusia dalam proyek keselamatan di muka bumi ini. Ia tidak hanya menetapkan hasil,
tapi juga seluruh rangkaian proses untuk mencapai hasil tersebut. Di dalam proses itu, kitalah ditetapkan Allah untuk mengambil peranan di sana. Paulus selalu menutup dengan sebuah kutipan Perjanjian Lama yang diambil dalam Yesaya 57. Dalam konteks aslinya, teks Perjanjian Lama ini merujuk pada nubuat tentang kelepasan dari pembuangan di Babel, sekaligus menyeratkan keselamatan rohani melalui hamba Tuhan yang menderita. Jika kelepasan selama 70 tahun dari Babel sudah merupakan kabar yang sedemikian baik, apalagi kelepasan dari kebinasan kekal di neraka. Jika bangsa Israel yang hidupnya di Babel tidak terlalu menderita saja sudah membayangkan kelepasan dari Babel sebagai hal yang lebih baik, apalagi orang-orang berdosa yang hidup tanpa kedamaian dan arah hidup. Lebih jauh lagi yang disebut indah di Yesaya 50 ayat 7 maupun Roma pasal 10 ayat 15b. Bukanlah kabar yang dibawa, melainkan kaki-kaki para pembawa kabar baik yang diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru kedatangan, dan semua versi Inggris mencatat the feet of those atau them. Jika bunyi kaki mereka saja sudah sedemikian indah, apalagi kabar yang mereka bawa. Bukankah kita semua menyukai keindahan? Bukankah kita semua suka mendengarkan dan menciptakan kabar yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita? Mengapa kita justru tidak berhasrat menciptakan keselamatan di dalam Kristus yang sedemikian besar kepada orang-orang lain yang belum mendengarnya? Kalaupun kita sudah melakukannya, mengapa kita seringkali kurang yakin dengan berita yang kita bagikan? Mengapa kita terlalu sering takut untuk ditolak? Biarlah kita selalu diingatkan tentang keindahan dan kebaikan ilahi dalam keselamatan yang kita akan kabarkan. Biarlah kita belajar berbagi keindahan dan kebaikan itu kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.